easier. Will this ever get Perkenalkan, nama saya Juan Carlos Patria Giovanni. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas interaksi manusia dan komputer, yaitu tentang prinsip usability. Usability berasal dari kata usable yang berarti dapat digunakan dengan baik. Usability sendiri lebih tepat dikategorikan sebagai paradigma dari sebuah aplikasi baik dari sisi perangkat lunak maupun perangkat keras, yang menggambarkan tingkat kenyamanan pemakaian dari sisi pengguna. Definisi dari usability sendiri menurut ISO atau International Standard Organization adalah efektivitas, efisiensi, dan kepuasan dengan yang satu set tertentu pengguna dapat mencapai satu set tugas tertentu di lingkungan tertentu. Prinsip usability adalah prinsip atau bakat, kemampuan, ketangkasan yang dapat dipergunakan dalam pembelajaran perusahaan dalam diri manusia sendiri. Contohnya dalam teknologi yaitu ketika seorang user menggunakan perangkat lunak, user tersebut dengan tidak sadar telah mempelajari kemampuan atau kinerja perangkat tersebut, bahwa dalam perangkat lunak tersebut terdapat sistem yang bekerja dengan fungsi tertentu, sehingga interaksi antara pengguna dengan perangkat komputer dapat terjadi. Sangat sulit bagi sistem agar user bisa berinteraksi dengan komputer dengan baik, karena ada banyak cara agar komputer bisa mengerti apa yang user perintahkan. Oleh sebab itu, menurut Alan Dix, untuk mencapai sebuah tingkat usability yang baik bagi para pengguna dibutuhkan 4 prinsip yang paling mendasar, yaitu yang pertama learnability, yang kedua flexibility, yang ketiga robustness, dan yang keempat attitude. Termasuk yang pertama, learnability adalah suatu keadaan ketika seorang pengguna pemula mampu mempelajari sistem dan memanfaatkan sistem secara optimal. Di dalam prinsip ini terbagi menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama predictability, pengguna mampu menentukan hasil dari sebuah tindakan di dalam sistem. Contohnya, jika terjadi klik tombol simpan, maka pengguna dapat menebak bahwa hasil dari tindakan tersebut adalah menyimpan data. Yang kedua synthesis stability. Pengguna dapat melihat hasil yang terjadi atau tanda yang sedang terjadi suatu proses sesegera mungkin. Yang ketiga familiarity, melakukan analogi dalam desain sistem dengan aplikasi sejenis ataupun alat sejenis yang sebelumnya telah dianggap populer. Yang keempat generalizability, membutuhkan desain operasi sistem yang juga berlaku sama di aplikasi lain yang sejenis, contoh operasi edit, cut, copy, atau paste. Yang kelima konsistensi adalah konsisten dalam pengguna berbagai istilah maupun ukuran. Yang berikut flexibility, sebuah sistem yang dianggap memenuhi usability diharapkan dapat dioperasikan dengan prosedur yang tidak kaku. Sebuah sistem yang dianggap memenuhi standar fleksibilitas jika memenuhi konsep sebagai berikut. Yang pertama, dialog initiatif, pengguna memiliki kebebasan dalam sebuah kotak dialog. Contoh, dalam kotak dialog penyimpanan dokumen terdapat tombol untuk meneruskan proses dan sekaligus membatalkan. Yang kedua, multi-threading, pengguna dapat menjalankan aplikasi lain ataupun proses lain di saat sebuah proses atau sistem sedang dijalankan. Yang ketiga, task migrability, kemampuan untuk melakukan migrasi baik berupa data ataupun proses ke aplikasi lain. Contoh, hasil sebuah proses dapat diedit di aplikasi word processor. Yang berikut substitutivity, sebuah perintah dapat diganti dengan pandangan lain, contoh penyediaan shortcut. Yang berikut customizability, desain dapat dimodifikasi oleh pengguna secara adaptif atau sesuai dengan tujuan utama masing-masing, contoh pengaturan toolbar dan letak icon. Yang ketiga robustness, prinsip ini diartikan sebagai keandalan sebuah sistem dalam mencapai tujuan, khususnya dari sudut pandang pengguna. Dalam pencapaian dibutuhkan 4 kriteria, yaitu
Yang pertama, observability. Pengguna bisa melakukan observasi pendahuluan sebelum benar-benar melakukan proses yang sesungguhnya. Yang kedua, recoverability. Kemampuan koreksi dari sistem jika pengguna melakukan kesalahan. Yang ketiga, responsiveness. Sebuah sistem yang responsif berarti mampu menerima tindakan user dengan stabil tanpa ada kendala yang timbul akibat komunikasi dari pengguna. Yang keempat, task conformance. Kenyamanan pengguna dalam melakukan pekerjaan yang terdapat dalam sistem dianggap handal. Dan yang keempat, attitude. Attitude berkaitan dengan sejauh mana user merasa nyaman bekerja dengan sistem. Demikianlah hasil dari tugas ini. Terima kasih.